3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Pasulari, NIM akhir 147. Dan saya Wafi Anwar Hikam dengan NIM 022. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pitch deck yang baik. Mungkin di sini pitch deck adalah sebuah presentasi singkat yang digunakan untuk menjelaskan ide bisnis kepada investor, mungkin untuk memperkenalkan produk atau layanan dan juga menjelaskan masalah yang ingin kita pecahkan dalam menunjukkan potensi bisnis ke depan. PT juga mampu baik menjelaskan dan menarik dan mampu juga membangkitkan minat investor dalam waktu singkat. Oke, mungkin dalam pitch deck juga ada beberapa elemen utama yang akan kita bahas selanjutnya. Di sini mungkin ada beberapa, yaitu ada 11 elemen, mulai dari cover slide hingga mungkin juga pembagian dari keuangan, tim, dan lain-lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini kita langsung lanjut ke cover slide. Di sini karena masih belum selesai cover slide-nya, di sini kita jelaskan sedikit. Cover slide adalah slide pertama yang akan dilihat oleh audiens. Jadi pastikan informasi yang ada di dalam cover slide itu jelas dan masukkan nama perusahaan, logo, dan deskripsi singkat tentang apa yang perusahaan kalian kerjakan. Atau itu jasa atau barang, mungkin nanti bisa lebih dijelaskan. Dan kemudian pastikan deskripsi itu cukup untuk menarik dan memberikan gambaran umum mengenai ide bisnis yang akan kalian buat. Oke, di sini kita masuk ke slide yang kedua. Habis cover slide, di situ ada company overview. Di sini yang PPT yang kan desain yang sudah saya buat di sini berada di slide cover slide, yaitu menunjukkan memberikan gambaran singkat tentang perusahaan kalian, mulai dengan menyebutkan visi dan misi. Visi menggambarkan tujuan angka panjang perusahaan, sementara misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Mungkin juga bisa menjelaskan apa yang perusahaan kalian kerjakan dan mengapa itu penting bagi pasar saat ini. Oke. Itu untuk di company overview. Kemudian kita lanjut di problem. Problem ini juga termasuk yang cukup penting di slide ketiga. Di sini kita masuk ke problem. Problem itu biasanya adalah bagian yang sangat penting, perlu menjelaskan masalah utama yang ada di pasar yang ingin kalian selesaikan. Ceritakan tentang kesulitan atau kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar dan bagaimana masalah ini mempengaruhi audiens atau target pasar kalian. Semakin jelas dan relatable masalahnya, semakin besar peluang investor atau audiens yang merasa penting untuk mendukung solusi yang kalian tawarkan. Mungkin seperti itu. Jadi sangat penting untuk menggambarkan permasalahan ini dengan sangat baik. Nah, setelah permasalahan selesai, di sini kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini bisa memperkenalkan solusi atau solusi yang akan kita tawarkan dari startup kita. Mungkin bisa menjelaskan bagaimana produk atau layanan kalian dapat mengatasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pastikan untuk menonjolkan keunggulan utama yang membedakan solusi kalian dari yang sudah ada di pasar. Jika solusi kalian lebih cepat, lebih efisien, atau lebih murah, pastikan ini ditekankan di bagian ini, karena benefit dari sebuah solusi ini akan sangat dipertimbangkan oleh investor atau audiens yang melihatnya. Oke, mungkin setelah solusi, di sini kita lanjut untuk di slide why now. Mungkin why now di sini sendiri menjelaskan seperti kenapa harus sekarang, kenapa aplikasi kita atau jasa kita harus dipakai sekarang. Mungkin di sini kalian perlu untuk menjelaskan kenapa saat ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan produk atau solusi kalian. Kenapa pasar kondisi ini saat mendukung ide bisnis kalian? Ini bisa melibatkan tren pasar, teknologi baru yang muncul, atau perubahan besar dalam kebutuhan konsumen. Hal ini akan membantu investor melihat urgensi untuk segera bergerak. Biasa why now itu mungkin bisa dilihat di sini ada dari jangka waktu 2022, 2023, 2024 sampai dengan 2025. Di sini bisa mempengaruhi pasar atau semacamnya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada market size atau marketing strategy yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk yang elemen berikutnya itu adalah market size, di mana ini tuh juga berkaitan dengan marketing strategi, yang mana pada bagian ini tuh kita menjelaskan jadi seberapa besar
dan seberapa jangkauan market dari perusahaan kita sendiri itu seperti apa gitu. Jadi mulai dari ada elemen TAM yaitu total addressable market yang merupakan ukuran pasar secara keseluruhan. Kemudian ada SAM atau serviceable available market yaitu bagian pasar yang bisa dijangkau oleh produk kita gitu. Dan yang terakhir itu ada SOM atau serviceable obtainable market. Jadi ini tuh kayak pasar yang benar-benar bisa kita jangkau gitu loh dalam jangka waktu pendek gitu. Sehingga kayak semakin besar pasar yang dapat kita capai itu nanti akan semakin menarik bagi investor karena kan lebih meyakinkan gitu. Kemudian untuk berikutnya itu yang elemen yang penting banget itu adalah competition. Jadi kayak eh, seberapa kita itu berbeda dengan kompetitor kita gitu. Jadi apa yang membedakan dari produk kita atau mungkin layanan jasa kita dan juga perusahaan kita itu berbeda dengan kompetitor yang lainnya itu seperti apa gitu. Nah itu apakah entah dari tim yang solid atau mungkin teknologinya atau mungkin hasil produknya dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang benar-benar menjadi karakter dari eh, punya kita dengan dibandingkan kompetitor yang lain seperti apa gitu. Lalu berikutnya tuh adalah elemen produk. Nah, ini tuh adalah elemen yang wajib banget ditampilkan untuk pada saat pitch deck. Karena investor tidak akan tertarik ketika kita tidak tahu kayak kita tidak memberitahu bahwasanya seperti apa produk yang kita tawarkan atau seperti apa layan jasa yang kita sediakan untuk para klien gitu. Jadi kayak bisa ditampilkan gambar produknya seperti apa, terus demo dan juga mungkin contoh yang pernah kita kerjakan atau yang kita sudah pernah buat gitu. Jangan sampai kayak produk ini kita jiplak dari perusahaan orang lain gitu. Karena ini akan menurunkan performa kita atau mungkin kayak apa ya kredibilitas perusahaan kita. Lalu yang elemen berikutnya yaitu bisnis model, di mana kita itu di sini menjelaskan gimana perusahaan kita itu menghasilkan uang gitu. Jadi skema bisnis kita itu jalannya seperti apa sih gitu. Apakah melalui langganan, penjualan langsung atau model yang lainnya. Dan kita itu perlu memastikan untuk menjelaskan dengan jelas gimana model kita itu nantinya tuh dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Kemudian yang nggak kalah penting juga itu ada elemen tim, di mana kita di sini tuh menunjukkan kekuatan perusahaan kita, di mana kita akan memperkenalkan anggota tim inti kita gitu. Jadi kita akan menjelaskan untuk masing-masing orang atau masing-masing posisi itu posisinya itu ngapain aja gitu, sesuai dengan keahlian mereka. Misalkan ada yang marketing siapa gitu, terus keahliannya di bagian apa, terus kemudian yang mungkin manajemen produksi atau mungkin CEO dan juga founder. Nah, itu kita perlu menyebutkan secara detail gitu. Sehingga eh, kalau kita punya advisor yang mendukung tim kita dengan pengetahuan dan pengalaman yang berharga itu akan menjadi nilai plus bagi investor. Terus kemudian yang terakhir itu adalah di bagian elemen keuangan yang mana ini tuh cukup krusial yaitu eh, pada elemen ini itu kita perlu menunjukkan proyeksi keuangan kita gitu. Jadi kedepannya itu seperti apa kayak yang ingin diharapkan seperti pendapatan atau mungkin kayak biaya dan juga margin keuntungan kita itu pengennya seperti apa proyeksinya gitu. Sehingga itu perlu pertimbangan yang maksimal sehingga dapat apa ya dipercaya oleh investor. Kalau proyeksinya terlihat ngawur dan terkesan apa ya dibuat ngawur seadanya gitu, pasti nanti juga investor tidak akan tertarik gitu. Jadi kita perlu menunjukkan data historis yang pernah berlaku kalau misalkan ada dan intinya menunjukkan gimana perusahaan kita itu berkembang gitu. Dan yang terakhir pokoknya yang mencakup keseluruhan yaitu adalah bagian kesimpulan di mana kita itu mereview kembali kira-kira dari pitch deck yang kita buat tadi itu poin-poinnya itu harus tercakup semuanya gitu. Jadi kita pastikan semua poin-poin dari awal sampai akhir itu termuat di situ termasuk kompetisi, terus kemudian produk, model bisnis dan yang tadi sudah disebutkan. Nah, itu kita pastikan bahwasannya yang udah ada tadi itu benar-benar dijelaskan dengan singkat, padat namun menarik dan efisien gitu. Dan dapat dipahami oleh investor gitu. Jadi kira-kira seperti itu Oke, penjelasan gimana tentang membuat pitch deck yang baik dan benar. Mungkin saya kembalikan ke teman saya.
Oke, baik. Mungkin di situ adalah penjelasan dari 11 elemen penting dan beberapa penjelasan terkait dengan pitch deck yang sudah kita jabarkan tadi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.